Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan kepada rekan-rekan dan yang senior sampai yang dalam acara perpisahan lah ya tugas saya. Jadi saya akan berpisah karena sudah selesai melaksanakan tugas dari jurusan keempat. Mungkin saya ingin ceritakan sedikit bagaimana itu saya di jurusan kehutanan. Jadi tahun 85 ketika saya lulus, saya baca pengumuman di papan pengumuman di IPB bahwa Unila akan buka fakultas baru, yaitu fakultas kehutanan. Di situ ada diumumkan diperlukan dosen-dosen baru. Dan waktu itu saya sebenarnya ditawari oleh Pak Ali Kodra untuk jadi dosen IPB. Nah, tetapi karena nilai saya kurang, saya nggak mau. Nah, Pak Ali Kodra itu janji kamu pasti diterima di sini walaupun nilai kamu kurang. Saya berani menjalani. Nah, tetapi saya tidak mau atau saya tertarik betul ke ini. Nah, kemudian bersama dengan teman saya BB Santoso, kami datang ke Unila melihat-lihat, dan betul di marketnya itu ada fakultas kehutanan. Lokasinya di pinggir jalan raya dekat perpustakaan. Nah, antara perpustakaan dengan jalan raya, disitulah fakultas kehutanan. Nah, sehingga kami daftar waktu itu. Daftarnya juga sehari sebelum ditutup, saya datang ke Unila daftar. Nah, kebetulan sama dengan saya itu sama saya. Nah, kemudian setelah daftar saya pulang dan kurang lebih nunggu setahun gitu. Setelah daftar itu kami ikut kegiatan Pak Ali Kodra dan Pak Yoyo Ontario, pembimbing saya dua-duanya. Jadi saya mengerjakan pekerjaan Pak Ali Kodra dan Pak Yoyo. Dan kerjaan Pak Yoyo itu di Kalimantan Barat, di Sintang, ya, di Sintang. Jadi kami bikin proposal, kemudian disetujui oleh Kementerian Transmigrasi. Nah, akhirnya kami dipanggil untuk tes, ya, untuk tes di Unila. Jadi kami berangkat, saya berangkat jam 9 dari Bogor sampai di Unila itu sekitar jam setengah 4 gitu kan. Setengah 4 kami jalan kaki ke mes dan numpang di mesnya Pak Kamal. Nah, pagi tes, kemudian siangnya saya pulang lagi. Kemudian saya berangkat ke Kalimantan. Kalimantan saya cukup lama. Nah, kemudian begitu panggilan untuk setelah tes ini lulus apa enggak gitu kan. Jadi kita nunggu-nunggu. Akhirnya kami dapat dari radio itu, radio amatir itu, bahwa ini ada surat panggilan dari Unila. Jadi masuknya ke Pak Hamim, almarhum Pak Hamim. Jadi saya tanya ke Pak Hamim, betul ternyata untuk saya gitu kan. Akhirnya saya datang ke ke Unila menanyakan bagaimana selanjutnya. Nah, nanti diberi tahu untuk melengkapi administrasi. Nah, administrasi ini juga kami datang semalam sebelumnya, kemudian ngisi kelengkapan administrasi itu, kemudian balik lagi ke Bogor, balik lagi ke Kalimantan Barat, kan? Nah, dari situ kami nunggu agak lama juga ini, apakah sudah keluar atau belum panggilan. Akhirnya saya nanya ke Unila Lampung, bagaimana surat panggilan saya. Ditanya ke player 2, ternyata keselip. Panggilan saya itu udah lama, cuman nggak sampai ke saya gitu kan. Akhirnya saya bawa panggilan itu ke dekan waktu itu. Nah,
pulang lagi ke Bogor karena ngantor. Nah di situ ya ada pertengkaran sedikit dengan Bu Dekan. Saya dimarahi, kenapa kamu mau pulang lagi baru aja datang? Itu saya tidak apa-apa. Oke, apakah sudah keluar atau belum? Ya masuklah di Unila. Nah di Unila ini lumayan juga terkait masukkan waktu itu sedang S2 kami dengan Pak Indri udah masuk waktu duluan ya karena dia lulusnya cepat sekali dia lulus paling cepat di angkatannya, jadi kurang dari 4 tahun dia sudah lulus ya. Jadi dia itu yang termasuk orang hebat ya. Jadi dia udah duluan di Unila. Kita bingung gimana ini, saya ini kan di agronomi kan, di agronomi ini juga pindah-pindah, kadang-kadang di tanah, kadang-kadang agronomi itu kan nggak jelas ngajarnya juga, diminta ngajar mikrobiologi yang belum pernah saya ngajar. Oke aja itu kan kata dosennya Bu Herawati. Nah akhirnya ya sampai akhirnya kita mau di ini ya Pak kasih mau diusir, jadi suruh menentukan sikap kan mau kemana gitu kan. Nah akhirnya setelah kurang lebih 10 tahun saya di Unila dengan Pak Sugeng, kita membuat usulan jurusan. Nah jurusan PS dan dari PS jurusan juga sebenarnya, tapi ya disetujui PS. Tapi sebelum itu kami ada elektif kehutanan di penyuluhan. Jadi kita ada program studi penyuluhan D3 di Sosek. Nah kami dipilih elektif kehutanan. Nah kehutanan itu selalu yang terbanyak mahasiswanya. Jadi akhirnya kami tertarik juga, akhirnya kami mengusulkan itu. Nah tahun 96 itu disetujui. Nah setelah disetujui baru saya berangkat sekolah tahun 97. Nah, termasuk agak lama juga saya sekolahnya itu, karena di sana ya ingin menghabiskan beasiswa waktu itu. Jadi dengan Pak Adi saya rundingan, Pak saya ujiannya nanti tanggal 2 Februari aja S2 itu. Ya kalau kamu aja katanya. Kalau bisa tanggal 1 Januari sebenarnya tanggal 1 tapi libur. Akhirnya tanggal 2. Nah akhirnya setelah ini berdiri, jadi 2 tahun lebih saya off dari Unila itu. Jadi tidak tahu perkembangan awal dari program studi kehutanan. Nah tapi dengan mulai ditambah dukungan tenaga kerja, dosen-dosen baru, akhirnya semakin banyak, akhirnya jurusan kehutanan semakin kuat. Dan kemudian di akhir saya sebagai ketua jurusan, Bu Meli sebagai ketua jurusan, datang dosen-dosen baru kan, seperti Pak Yano, Pak Teki, kemudian siapa lagi ya, banyak lah dosen-dosen baru, sehingga kita bisa mengajukan akreditasi yang berhasil lah pada zaman Bu Meli ya, kita menghasilkan akreditasi A ya. Ya sekarang udah kuat ini, tinggal menjadi nanti mudah-mudahan bisa menjadi unggul. Gimana keunggulan kita cobain nanti ya, ini semoga dengan bertambahnya dosen baru jadi akan menambah kekuatan jurusan kehutanan. Nah, karena kita kan program studi A pertama yang kehutanan di luar Jawa ya, selain Unhas. Setelah Unhas kita yang pertama terutama di Sumatera. Itulah kira-kira lika-liku, sebenarnya banyak sekali yang ya cukup menyedihkan kalau diceritakan gitu kan selama proses pengusulan itu. Nah tetapi itu masa lalu yang tidak perlu kita ingat. Nah ini Pak Sugeng waktu itu sebagai koordinator yang pengusul sungguh luar biasa, karena usaha beliau ke atas kan kuat. Itu yang pengalaman saya di
jurusan-jurusannya secara aktivitas ya. Nanti mudah-mudahan teman-teman baru sekarang mungkin kegiatan dosennya lebih banyak administrasi ya. Nah, saya kira tidak perlu tidak perlu berkecil hati, karena ya mau tidak mau itu harus dilakukan. Kemudian saya punya KSPI itu kenapa ditolak, karena program studinya tidak ada katanya jurusan. Nah, oleh karena itu nanti saya ada pesan juga di WH itu ya, yang sangat penting, mungkin bukan hanya untuk KSPI tapi untuk teman-teman yang lain. Kita harus membuat suatu kekhususan yang pasti berada di dalam ruang lingkup keilmuan sehingga nanti tidak akan tersangkut ya. Dan di jurusan itu hanya boleh ada satu guru besar dalam satu bidang. Saya juga bingung nanti kalau guru besar itu pensiun atau mati lah kita kuliah itu bidang itu. Nah ini juga, tapi itu harus kita akalin sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin ke guru besar nanti tidak mendapatkan masalah ya. Saya kira itu yang yang perlu saya sampaikan. Untuk saat ini kami datang lengkap ya. Ini istri saya masih satu, kemudian itu anak saya yang pertama Luki, dia di Bogor, dia juga sama istrinya mungkin lagi ngantar ini renang anaknya. Kemudian ini nomor 2 Lalita namanya. Kemudian itu nomor 3 Lazuardi, dan nomor 4 ini Lana Rizkina. Nggak bisa. Soalnya ini saya kan waktu operasi tidak tahu, dokter saya masih gugup kan, Pak gimana ini mau diangkat atau tidak? Ya gimana aja baiknya kata saya. Ternyata diangkat ini, jadi nggak bisa lagi punya anak. Nah ini ya banyak itu. Nah, kemudian ada mantu saya 2 yang juga ikut, sama cucunya ada 3 yang saya kira itu yang saya sampaikan. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali karena kawan-kawan mau melepas saya dengan acara yang cukup meriah dan cukup jauh juga ya ininya. Alhamdulillah kebetulan saya sehat. Jadi baru seminggu ini saya sehat, nggak lemes-lemes lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.